Halo semua, perkenalkan nama saya Argi Alfa Perdana dengan NIM 000011144488. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai personal branding dan grooming serta bagaimana keduanya dapat dikembangkan melalui pendekatan analisis SWOT terhadap diri sendiri. Personal branding tidak berarti menutup sisi lemah yang kita miliki, melainkan proses mengenali potensi diri, memperbaiki kekurangan, memanfaatkan peluang, dan mengelola risiko yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, analisis SWOT menjadi alat strategis untuk membangun citra diri dan relatif berkelanjutan. Jika dilihat dari aspek strength, saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai kondisi dan lingkungan. Selain itu, saya dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab serta mampu mengatur waktu dengan baik, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara terencana dan konsisten. Kekuatan tersebut membentuk personal branding saya sebagai individu yang fleksibel, profesional, dan layak dipercaya. Dari segi grooming, citra tersebut diperkuat melalui penampilan yang tertata, sikap yang tenang, serta bahasa tubuh yang mencerminkan kesiapan dan kepercayaan diri. Namun, membangun personal branding juga menentukan kejujuran terhadap keterbatasan diri. Beberapa weakness yang saya sadari adalah itu ada kecenderungan berpikir berlebihan, keinginan untuk menyenangkan semua orang, serta kebiasaan terlalu cepat menarik kesimpulan. Alih-alih diabaikan, kelemahan tersebut saya kelola secara sadar. Overthinking saya atasi dengan membuat perencanaan yang lebih jelas. Sikap people pleasure yang saya imbangi dengan menetapkan batasan profesional dan melalui grooming yang rapi serta sikap tenang. Saya belajar menahan reaksi yang terburu-buru. Terus pada aspek opportunity, peluang terbesar saya terletak pada kemampuan berperan sebagai penghubung dalam kerja sama tim. Saya mampu menyampaikan pendapat dengan empati, menengahi perbedaan sudut pandang, dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai situasi. Hal ini memperkuat personal branding saya sebagai tim player yang komunikasi dan efektif. Sementara itu, third, yang perlu saya waspadai adalah kemungkinan menurunnya kualitas keputusan akibat spekulasi yang terlalu cepat. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan orang lain terhadap profesionalitas saya. Untuk itu, strategi yang saya terapkan adalah mengendalikan data, memberikan waktu sebelum mengambil keputusan, dan menjaga komunikasi tetap terukur. Secara keseluruhan, strategi personal branding saya berfokus pada 3 hal utama, yaitu memaksimalkan kekuatan dan peluang, mengelola kelemahan dan kesadaran diri, terus yang terakhir, serta meminimalkan ancaman melalui kontrol sikap dan emosi. Dalam hal ini, grooming berfungsi sebagai penguat visual yang menampilkan kesan siap, rapi, dan profesional. Selain itu, personal brand yang saya bangun juga mencerminkan dalam beberapa komponen utama. Dari sisi achievement, saya terbiasa menyelesaikan tugas secara tepat waktu, bertanggung jawab, serta berkontribusi dalam menjaga kelancaran komunikasi tim. Dari sisi strength, saya dikenal adaptasi, terorganisir, dan memiliki sikap kerja yang tenang yang didukung oleh grooming dan konsisten. Adapun goals personal branding saya adalah berkembang menjadi komunikator yang efektif, anggota tim yang solid, serta individu yang lebih matang dalam mengambil keputusan dengan mengendalikan overthinking dan spekulasi. Sebagai penutup, personal branding dan grooming tidak hanya berbicara soal penampilan luar, melainkan merupakan proses pengembangan diri yang dibangun melalui kesadaran, pengelola sikap, dan konsisten. Terima kasih.